baca, kita banyak kosakata, biasanya berpikirnya itu jadi lebih cepat. Pun kalau misalnya kita menguasai bahasa asing, misalnya ada satu atau dua bahasa, kita juga jadi lebih mudah untuk berpikirnya karena penerjemahan di otak kita tuh lebih mudah juga. Hegemoni itu bahkan pasti mati. Tidak bisa orang dihegemoni dengan propaganda. Kamu mengetahui apa diwujudkan semua. Pemimpin itu kan bukan hanya yang jago ngomong di atas podium, tapi juga dalam mampu untuk mendengar apa yang diaspirasikan oleh teman tim. Itu sastra. Ada puisi. Pernah kita dengar mantra kalau orang Selayar bilang baca-baca? Pernah. Nah itu jenis puisi lama. Sebenarnya pasar sebagai objek itu biasa saja. Tapi ketika kita menarasikan bahwa pasar menjadi tempat transaksi untuk narkoba, itu menjadi hal yang menarik. Karena orang akan bertanya, kenapa pasar menjadi tempat untuk transaksi narkoba? Di puisi itu, kita harus fokus pada unsur, ya, kalau puisi. Karena puisi itu kita tidak disiapkan tempat yang banyak seperti di cerpen. Ini itu adalah salah satu warisan budaya terundang masyarakat Kepulauan Selayar. Asli itu. Itu musik tradisional yang paling tua di Selayar. Jadi kemampuan membaca dan menulismu kemudian mendengarmu sebenarnya itu membantu proses kritismu supaya apa yang kamu dengar dan ingin kamu sampaikan kembali kepada orang lain bisa sejalur. Oke, nama saya Rahmat Kaisar. Saya Ketua Umum Rumah Baca Saku. Saya akan memulai dengan satu bentuk pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang, yakni kenapa namanya Rumah Baca Saku? Jadi di hari ketiga kita akan ada materi meramu kata dalam cerpen. Meramu kata dalam cerpen dan puisi. Nah, sebenarnya hal yang sangat sederhana, tapi banyak yang mempertanyakan hal demikian. Ya tentu saja karena saku itu apa? Lalu kami selalu menjawab bahwa saku itu adalah singkatan dari seruan anak kepulauan. Kami menganggap bahwa orang-orang seperti Kepulauan Selayar itu kurang menyuarakan kreativitasnya, kurang menyuarakan ilmu pengetahuannya, dan kurang menyuarakan kemampuan mereka dalam meramu hal apa saja. Inilah yang mendasari kami untuk mengangkat hal demikian. Artinya orang-orang seperti kami di kepulauan itu juga bisa menyuarakan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, hal-hal yang bisa dirasakan banyak orang, tentu saja. Itulah kenapa kami namakan Rumah Baca Saku. Halo teman-teman, kenalin namaku Sri Wahyuni. Aku bagian dari Rumah Baca Saku. Itu salah satu komunitas yang bergerak di bidang literasi di Kepulauan Selayar. Sebagai orang yang memang suka membaca, baik itu buku novel, cerpen, ataupun buku-buku lain, literasi merupakan hal penting, bagian penting dalam hidupku. Mirisnya di Kepulauan Selayar khususnya masih banyak anak-anak yang masih menganggap literasi sebagai hal yang sepele atau mungkin tidak penting. Bahkan aku pernah membaca salah satu hasil survei yang mengatakan bahwa isu literasi itu masih menjadi pokok pembahasan penting di beberapa negara, khususnya di Indonesia dan khususnya lagi di Kepulauan Selayar ini. Sebagai orang yang memiliki kepedulian terhadap literasi, memandang bahwa kita perlu satu gerakan atau satu program yang bisa mengembalikan budaya literasi itu sendiri. Sebagai bagian dari komunitas yang bergerak di bidang literasi,
Saya mengkritisi, literasi adalah kewajiban menurut saya. Namun mirisnya, data menunjukkan tingkat literasi masih menjadi masalah krusial yang belum terselesaikan sampai saat ini. Bukan hanya di Indonesia saja, di tingkat dunia pun masalah ini belum terselesaikan. Nah, Rumah Baca Saku terbentuk dari keresahan kami yang merasa bahwa literasi bukan hanya hal membaca dan menulis saja, tetapi bagaimana mengutarakan argumentasi terhadap problem-problem yang muncul di masyarakat. Nah, lalu akhirnya apa sebenarnya yang kami perjuangkan atau kami perhatikan itu adalah tentang penyebaran literasi di daerah. Bahwa kami menganggap literasi itu ada penting untuk kita rasakan dan penting untuk kita laksanakan. Maksud saya di sini adalah literasi itu harus menyentuh semua lapisan masyarakat untuk menjawab persoalan hidup masing-masing setiap individu tentu saja. Saya yakin akan hal itu. Lalu dalam Rumah Baca Saku sendiri ada banyak sekali program tentu saja yang dimana salah satu program kami misalnya bedah buku, kami juga menulis puisi dan cerpen, terus kami kemudian diskusi topik-topik tertentu atau isu-isu hangat yang hari ini beredar, itu kemudian kami diskusikan melalui kacamata literasi. Terus kemudian kami juga punya kegiatan ekspedisi literasi, kami juga punya kegiatan wisata sejarah, kelas belajar tentunya. Terus kemudian kami festival budaya dan literasi. Terus kemudian kami juga punya kegiatan saku hijau. Ya, saku hijau sebenarnya itu mengantisipasi isu iklim hari ini. Kami kadang biasa menanam pohon, membersihkan sampah dan segala macam. Hal-hal yang berhubungan dengan pemulihan bumi tentu saja. Dan ketika tubuh kita merasakan ataupun muncul dopamin, itu yang membuat tubuh kita kembali. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Al-Ghozi. Saya akrab disapa Farhan. Awal saya masuk Saku itu sekitaran tahun 2018, di mana Saku baru berjalan 1 tahun. Saya masuk di tengah-tengah kegiatan ada bedah film Mahatma Gandhi yang dilakukan oleh Saku. Kemudian saya dipanggil menjadi peserta. Nah, disitulah saya pertama kali terlibat dengan kegiatan Saku. Beberapa tahun kemudian saya diangkat menjadi wakil ketua umum. Kemudian saat ini saya sudah menjabat sebagai sekretaris umum Rumah Baca Saku. Pada kali ini Saku mengadakan program literasi Saku, di mana literasi Saku merupakan kegiatan yang didukung penuh oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kegiatan literasi Saku ini dikemas dalam 3 bentuk kegiatan. Yang pertama, sekolah pengelolaan gerakan literasi. Yang kedua, kelas menulis. Dan yang ketiga, lokakarya. Kenapa literasi? Karena yang pertama, kata literasi sendiri itu masih awam untuk sebagian orang. Dia belum menjadi kata yang eksis atau belum menjadi kata yang sering diobrolkan. Itulah kenapa kami angkat literasi. Ya, seperti kegiatan-kegiatan Saku sebelumnya, kami selalu menaruh kata Saku. Akhirnya kami rangkai dalam satu kegiatan yang kami namakan literasi Saku. Dalam literasi Saku ini kami membagi dalam 3 kegiatan. Yang pertama untuk penguatan kapasitas internal komunitas atau kapasitas internal Rumah Baca Saku sendiri. Kami namakan kegiatannya itu Sekolah Pengelolaan Gerakan Literasi. Kenapa Sekolah Pengelolaan Gerakan Literasi? Karena kami menganggap literasi itu penting untuk dipahami dulu oleh orang-orang yang ada di dalam komunitas itu sendiri. Sebelum kita melangkah keluar, internal Rumah Baca Saku itu harus dibekali dan kita harus bersama-sama memahami bahwa literasi itu penting. Dan literasi itu bukan kata yang tidak lagi awam di banyak kalangan orang.
Itulah kenapa kami penting mengangkat hal demikian. Dalam literasi saku, dalam sekolah pengelolaan gerangan literasi ini, kami mendiskusikan tentang tantangan saku, tantangan apa yang dihadapi saku hari ini. Kenapa usia saku yang 7 tahun, kenapa masih belum misalnya menyebarkan literasi? Kenapa literasi masih menjadi hal yang tidak digemari banyak orang? Itulah yang kami kuatkan dalam sekolah pengelolaan gerangan literasi ini, agar internal saku setidaknya mereka paham dulu dan yakin bahwa literasi itu menjadi salah satu kunci untuk menjawab persoalan hidup hari ini. Kita harus punya daya literasi yang kuat untuk memahami itu. Alhamdulillah ini benar. Nah, walaupun benar tapi belum tentu baik. Bagaimana contohnya? Benar tapi belum tentu baik. Saya kalau yang kau sampaikan itu benar, tapi kau maki-maki orang dalam menyampaikan kebenaran. Program Itu tidak baik tuh. yang paling menarik bagi saya adalah program Lokakarya, karena di Lokakarya saya sendiri walaupun bagian dari Rumah Baca Saku pun ikut berpartisipasi menjadi peserta di Lokakarya tersebut. Rumah Baca Saku mengangkat tema literasi kritis, literasi budaya, literasi digital, dan literasi perempuan, karena memandang bahwa isu literasi yang sesuai tema itu adalah isu-isu krusial yang kita bersama harus mencari solusinya. Nah, di Lokakarya sendiri pesertanya itu beragam dari berbagai perwakilan komunitas dan pelajar dan mahasiswa. Jadi di Lokakarya bersama teman-teman lintas pelosok ilmu, teman-teman dari Fantasi atau Forum Anak Tanah Doang Silajar, dan teman-teman mahasiswa dari ITSBM serta Unhas Vokasi Selayar sama-sama mendiskusikan hal berdasarkan keresahan kita sendiri terkait tema-tema dari literasi kritis, budaya, digital, dan perempuan. Keterlibatan peserta yang aktif itu menurut saya menjadi kegiatan Lokakarya ini berhasil, karena dari forum Lokakarya yang diadakan oleh Rumah Baca Saku, para peserta ini mendapatkan wadah untuk mengeluarkan keresahan-keresahan yang selama ini menurut mereka, wah, masalah ini perlu diselesaikan, tapi mereka tidak mempunyai wadah atau tidak mempunyai teman untuk membicarakan solusinya. Metode, kalau metode itu biasanya orang taunya itu cuma teknik, cara. Kelas menulis adalah kelas yang diselenggarakan oleh Rumah Baca Saku untuk mewadahi teman-teman yang memiliki keinginan untuk menulis tapi tidak tahu bagaimana caranya menulis. Melalui kelas menulis ini kita diajarkan bagaimana metode penulisan karya fiksi dan kemudian bagaimana meramu kata dalam khususnya cerpen dan puisi. Kemudian bisa juga berupa fantasi. Ide hasil imajinasi kita. Fantasi itu angan-angan, cita-cita masuk di situ, itu harapan dikombinasikan dalam bentuk tulisan. Output kegiatan ini, peserta yang mengikuti kegiatan kelas menulis mampu membuat karya, kemudian karyanya dibukukan lalu dipublikasi. Kami juga mendiskusikan bagaimana penyebaran literasi melalui media sosial, dan kami mendiskusikan hal demikian karena kami menganggap bahwa digitalisasi, gerakan literasi, digitalisasi itu sangat penting agar setiap orang menganggap bahwa lapis masyarakat, khususnya generasi Z dan Alpha, mereka paham literasi sejak usia dini. Makanya kami menganggap tema ini seksi, karena
tantangan terbesar, salah satu tantangan terbesar kita hari ini adalah bagaimana literasi itu digitalisasikan dan menjadi satu hal yang menarik dan banyak diminati oleh banyak orang. Lalu dampaknya misalnya mereka akhirnya ingin membaca buku, setidaknya ingin berdiskusi, ingin menceritakan hal-hal yang menarik, yang kemudian diskusi kita tidak hanya persoalan tetangga atau persoalan yang remeh, tapi diskusi-diskusi yang lahir itu bisa berbobot dan itu bisa menunjang kualitas hidup setiap orang. Sebagai peserta, hal yang menarik bagi saya itu adalah mengenai literasi perempuan, di mana ternyata banyak sekali masalah-masalah yang terjadi seperti pelecehan seksual yang sebenarnya adalah isu basi tapi masih banyak terjadi, utamanya di Kepulauan Selayar. Dari forum Lokakarya inilah saya menyadari bahwa sebenarnya di lingkungan sekitar saya itu masih banyak masalah-masalah yang seperti kekerasan seksual, kemudian kasus bullying, ataupun hal-hal yang seharusnya kita kritisi begitu, tapi luput dari pandangan kita. Nah, dari sinilah, dari forum inilah sebenarnya Rumah Baca Saku berharap bahwa ini adalah langkah awal kita sebagai generasi muda, khususnya di Selayar. Berbagai macam komunitas yang berkolaborasi dengan Rumah Baca Saku setidaknya mempunyai langkah awal. Dari hasil diskusi kita kan menghasilkan output solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dimunculkan di forum. Musik saya bisa terdengar luas sampai generasi berikutnya. Mengajarkan. Kalau mengajarkan itu tidak ada lagi murid, tidak ada yang mau sama sekali. Ini itu adalah salah satu warisan budaya benda masyarakat Kepulauan Selayar. Asli itu. Itu musik tradisional yang paling tua di Selayar. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Sana Fitra Ramadhani, bisa dipanggil Nopi. Aku bagian dari komunitas Rumah Baca Saku. Sebagai orang yang aktif dalam gerakan literasi, penting bagi saya untuk mengetahui isu-isu yang beredar di masyarakat yang bisa kita kritisi dan narasikan agar isu tersebut bisa disampaikan ke publik dan mendapat perhatian-perhatian khusus sehingga problem-problem yang ada bisa terselesaikan. Bergabung di komunitas Saku memberikan saya wadah untuk bisa menyampaikan keresahan saya terhadap literasi dan isu-isu di masyarakat. Ikut andil menjadi peserta dalam kegiatan Lokakarya Literasi memberikan saya kesempatan untuk berdiskusi dengan teman-teman serta perwakilan dari beberapa komunitas pelajar dan mahasiswa yang hadir terkait 4 tema yang diangkat dalam Lokakarya Literasi. Yang pertama itu literasi kritis, yang kedua literasi digital, yang ketiga literasi budaya, dan literasi perempuan. Sebagai seorang perempuan, tentunya fokus utama saya ada pada literasi perempuan. Munculnya berita-berita seperti pelecehan seksual yang berasal dari kalangan pelajar yang terjadi pada salah satu teman peserta Lokakarya menimbulkan rasa geram bagi diri saya sendiri bahwa ternyata masih banyak kekerasan-kekerasan yang terjadi pada perempuan yang terjadi di lingkungan sekitar saya yang tidak mendapat perhatian khusus. Dengan adanya output kegiatan Lokakarya yang berupa narasi kritis terhadap tema yang diangkat serta dokumenter literasi, besar harapan saya agar banyak orang di luar sana yang merasa resah dan ikut menjadi bagian sebagai agen perubahan yang menentang keras terhadap berbagai macam bentuk pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Saya akan bercerita sedikit tentang background saya atau pendidikan saya. Sebenarnya saya itu jurusan penerbangan, tapi nggak tahu kenapa
semenjak sering bareng dengan Pak Ketua tadi, yaitu garap-garap teater, kemudian dokumenter, akhirnya kayaknya cocok juga dengan dunia perfilman. Saya adalah salah satu peserta kelas menulis, yaitu kegiatan yang dibuat oleh Rumah Baca Saku. Kelas menulis menurut saya adalah kegiatan yang membantu untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis. Menulis juga dapat mendorong untuk merangkai ide secara sistematis, memperluas kosakata serta memahami struktur bahasa. Selain itu, menulis juga menjadi alat ekspresi, memberikan ruang untuk mengelola emosi, serta mengembangkan empati melalui cerita dan perspektif yang ditulis. Dari kelas menulis ini juga mendorong kreativitas untuk belajar dan menulis cerita fiksi ataupun puisi. Ini dapat membantu melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda dan lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Dengan menulis juga telah menjadi ruang di mana setiap orang menemukan suara mereka sendiri, dan dengan itu muncullah kepercayaan diri yang lebih. Banyak mata berbuka untuk daksa yang mengambang untuk riuhnya ekspektasi dunia. Kau lihat manusia di sana. Ada banyak lembaran di balik mata. Jiwa bergetar, suara-suara mengerikan. Kau tuli atau buta? Angin laut tenang, gelombang kecil menari ke bibir pantai, mengukur jarak pandang sejauh kapal menantang lautan hingga ufuk, mencari kabar pada suara langit bolong dengan biru menyala, menunggu berandalan kecil yang hilang. Tak ada suara tawa pagi di seberang rumah, tak ada tangis pada pekat dinginnya malam. Yang ku tahu kau hilang tanpa nama. Kita sedang di mana? Kita sedang di mana? Sedang berada di Gusung Timur. Kita sedang cari-cari informasi yang mungkin ada sesuatu yang menarik dari kampung ini. Yuk, jom. Ayo. Sebenarnya manfaat literasi itu mencakup keseluruhan, cukup luas. Tapi saya berfokus di kelas menulis karena ada sesuatu yang saya sukai pada saat menulis. Ada hal-hal yang memang menurutku, karena menulis puisi menurut saya adalah salah satu cara untuk mengembangkan literasi dalam kelas bahasa. Menulis puisi dapat membantu seseorang untuk mengapresiasikan perasaan dan imajinasi, bermain dengan kata-kata dan rima, serta memperkaya kosakata, memahami penggunaan bahasa yang kreatif, meningkatkan kemampuan memahami gaya dan struktur bahasa, mengembangkan kreativitas, berpikir tentang hubungan yang baru dan tak terduga antara kata-kata. Menganggap literasi itu penting untuk kita sebar, penting untuk kita tularkan, penting untuk kita mengajak banyak orang atau mengajak banyak lapis masyarakat untuk bersama-sama kemudian menyebarkan virus literasi. Kami namakan virus literasi. Jadi virus literasi tidak punya, kami menganggap dia tidak punya antibiotik atau vaksinisasi terhadap virus literasi. Bagi pribadi saya sendiri, adanya kegiatan literasi Saku ini sendiri memberikan dampak yang positif bagi siapa saja yang ikut serta dalam kegiatan ini. Mulai dari sekolah pengelolaan gerakan literasi, kelas menulis, hingga lokakarya dasar literasi, menjadi langkah Saku dalam mengubah sudut pandang orang-orang betapa pentingnya ini literasi. Jadi seperti yang kita lihat dan kita dengar, bahwasanya kita masih di lingkungan kita masih banyak yang kurangnya gerakan literasi dapat menyebabkan berbagai dampak negatif. Di antaranya itu kurangnya akses terhadap informasi dan pengetahuan. Masyarakat lebih rentan terhadap penipuan, manipulasi, dan eksploitasi. Perekonomian negara
terdampak negatif karena masyarakat kesulitan mendapat pekerjaan yang membutuhkan keterampilan literasi. Jadi kita simpulkan di sini bahwasanya literasi itu sangat penting untuk kehidupan individu dan kelompok. Literasi itu sangat penting. Saya yakin betul dampak media sosial atau dampak digitalisasi hari ini itu bisa dirasakan banyak orang. Karena media hari ini, media sosial kadang-kala sudah menggantikan koran untuk orang-orang di kalangan generasi milenial misalnya, atau generasi sebelumnya. Terakhir, sebagai anggota baru di Rumah Baca Saku, dan sejauh ini saya merasa bahwa Rumah Baca Saku betul-betul membawa saya ke arah yang positif. Kemudian sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui gerakan literasi, saya merasa bersyukur bahwa sampai saat ini ternyata gerakan kecil yang saya lakukan itu bisa berdampak besar bagi lingkungan sekitar. Setelah kegiatan ini, apakah literasi itu bisa digemari oleh orang? Bisa digemari oleh banyak orang? Itu menjadi tantangan kami hari ini, yang masih kami terus perjuangkan ke depannya. Ya, kami bisa mengatakan bahwa setelah kegiatan ini selesai, apakah angka presentasi buta huruf atau buta aksara ataupun literasi itu semakin meningkat? Ya, belum tentu. Kami hanya ingin melalui kegiatan literasi Saku, setidaknya setiap orang merasa gelisah bahwa ada hal yang perlu kita perhatikan dan ada hal yang perlu kita diskusikan, dan hal yang perlu kita perhatikan dari diskusi itu adalah satu bentuk pemahaman kita terhadap literasi seutuhnya. Teman-teman, saya mengajak kalian untuk setidaknya punya kesadaran dalam hal membaca. Kalau 1 jam itu berat, minimal setidaknya kita membaca hal apa saja yang menarik dan berbobot selama 5 menit. Itu bagi kami sudah menunjang literasi yang kuat dan sehat. Terima kasih.